Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da. Shalli wa sallim ala Muhammad wa ba'du. Jamaah buka bersama sholat maghrib dan isya di Mushola Rohim Rahimahullah. Sama-sama kita selalu sanjungkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala atas nikmatnya kita masih bisa berjalan menuju mushola ini untuk melakukan sholat bersama, dan alhamdulillah acara rutin buka bersama. Salawat dan salam juga kita sanjungkan tentunya kehadirat Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk menerima syafaatnya, umat yang dipilih, didaftar sebagai umat yang bersyafaatnya, dan kelak di yaumul akhir akan bersama-sama beliau melewati yaumul sirat, ya, yang pertama kali, ya, dan kemudian masuk ke alam kantaro, dan kemudian bisa melampaui peristiwa fenomena al-Qisos, ya, kemudian masuk ke surga dengan selamat. Allahumma amin. Takmir pada petang ini membuat judul siapa sajakah yang dirindukan surga. Siapa sajakah yang surga merindukan. Ini biasanya hadis ini berhubungan dengan juga kepanjangan ini ada apa? Setelah takmir, Pak. Jadi langsungnya itu di Yaumul Masar tuh nanti ada 7 perlindungan untuk manusia yang sudah tidak lagi pelindung kecuali 7 jenis manusia. Ini hadis ini sebenarnya berhubungan dengan itu. Mungkin nanti minggu depan bisa dilanjutkan ini mungkin. Jadi Allah memberikan perlindungan pada 7 jenis manusia. Awas saja itu nanti minggu depan mungkin kita lihat. Dalam hadisnya Sahih memang dikatakan surga itu merindukan 4 macam manusia. Apa kita termasuk 4 ini? Nah, mari kita sama, kita introspeksi diri. Semoga kita termasuk di antara 4 ini, ya, ibu-ibu, bapak sekalian. Yang pertama adalah orang yang selalu membaca Quran, ya, menyayangi Quran, mencintai Al-Quran, ya. Itu yang pertama akan selalu dirindukan oleh surga. Kira-kira suka nggak ya dirindukan surga ini? Pasti. Zaman muda dirindukan pacar suka sekali, Pak, ya. Apa ini surga yang merindukan? Kalau dulu nggak ingat rindu sama surga, ingat itu waktu Rusia. Waktu Rusia. Ya, sebuah ini sudah ketir-ketir, ya. Ayo, ya, ketir-ketir harus cerdas mempersiapkan waktu bertemu dengan alam barzah, ya. Nah, barzah itu, ya. Kenapa Quran ini menjadi sesuatu yang pertama sebagai tolak ukur rindu dirindukan surga ini? Kira-kira apa? Ini harus kita kasih, ya, Pak Trubus, ya. Ini pernyataan Pak Trubus masalah perkara beda agama belum sempat dibuat, Pak. Insya Allah nanti pekan depan, ya. Nah, dihukum banyak ini. Jadi ibu-ibu masih ingat, Bapak masih ingat ketika saya ceramah di sini tausiah buka bersama, kuburan itu tiap hari memanggil dengan 5 panggilan, 5 jeritan. Kubur itu tiap hari menjerit dengan 5 jeritan. Masih ingat, ya, Ibu Bapak sekalian? Kalau Pak perlu ingatkan, ya, biar kita makin paham. Jadi kalau lewat pinggir kuburan itu coba dengarkan baik-baik. Kok nggak dengar, ya? Ya, kita nggak dengar itu yang ajaib. Yang pertama apa? Yang pertama
makam atau kuburan itu memanggil kita, menjadi kita adalah ana baitul wahdah. Ana baitul wahdah artinya apa? Kuburan itu mengatakan aku itu rumah yang sendiri. Kuburan sendiri. Kenapa? Banyak tangga itu, tapi nggak bisa saling bersapa, bertegur sama macam kan? Nah, jadi rumah sendiri. Disidang oleh malaikat mungkar wa nakir juga sendiri, ya. Nggak ada yang bisa menolong, tapi hanya satu yang bisa menolong, yaitu Al-Quran. Nah, maka di sini 4 golongan yang dirindukan surga adalah satu orang yang suka dengan melestarikan baca Quran. Bagi yang belum bisa baca, ya tentunya harus belajar baca ya. Gitu kan. Jadi ana baitul wahdah berarti kuburan itu dalam kesendirian itu yang namanya hanya Quran. Nah, Quran dalam tafsirnya akan menjelma menjadi seorang yang gagah perkasa, bercahaya, gagah ganteng, dan akan melindungi dari pertanyaan mungkar dan nakir, gitu kan? Maka kalau kita suka dengan baca Quran, maka teruskan, lanjutkan ya. Justru Quran minta mbok ojo diwaca tok aku ki gitu. Ya, yang itu biar ngoten nih. Ojo mbok ojo tok Quran iki. Itu Quran loh yang bicara ya dalam banyak hadis. Lalu gimana? Kalau bisa Quran itu jangan dibaca tapi dimengerti, dipahami. Dalam yang paling ringan adalah ditadaburi, syukur ditafsirkan. Nah, di Masjid Subuh Islam itu tiap satu ada pelajaran tafsir ya, Pak Taib ya, tafsir dengan ringan dan ringkas itu, sehingga jadi paham kita dengan tafsir itu ya. Yang semua orang nggak paham, misalnya masjid pertama yang dibuat oleh bukan manusia, masjid apa? Nggak ada yang tahu. Setelah kita tafsirkan, ternyata masjid itu adalah masjid Baitul Makmur yang ada di Sidratul Muntaha. Atur wa kita bil mastur, nah, kan? Jadi masjid Baitul Makmur di Sidratul Muntaha itu adalah masjid yang dibangun oleh malaikat. Ya. Sehingga masjid pertama di dunia adalah Baitullah yang lurus vertikal dengan Baitul Makmur di Sidratul Muntaha. Ya. Ini ternyata kita jadi paham gitu ya. Dan Quran ini akan menjamin kita akan merasa aman, nyaman di alam barzah. Karena ibu bapak kita semua ini belum bisa masuk ke alam akhiratnya, alam barzah dulu kita di situ. Nah, kemarin saya terangkan dalam kultum pagi bahwa di alam barzah itu ada 2 macam roh, ya. Nah, kita yang mana nih? Yang pertama roh yang bisa pulang ke rumah, ya, ke rumah kita, ketemu istri anak hanya dengan bayangan-bayangan saja, karena nggak bisa berucap, nggak bisa komunikasi, ya. Ada yang mengatakan itu tiap malam Jumat, ada ulama yang kata itu tiap malam, ya. Di uruhnya orang-orang mukminat itu bisa bertamasa, Bapak Ibu sekalian, ya, bertamasa, ya, mencari kenyamanan gitu kan, itu salah satu nikmat pahalanya, pahala seperti itu ya. Yang satu lagi ruhnya orang fasik, orang munafik, orang musyrik, orang kafir yang terpenjara dan dikelilingi dengan api, ya, nggak bisa kemana-mana, dikerangkeng, dibakar sampai nanti yaumul akhir, sampai trompet pertama dibunyikan baru berakhir. Namun berakhirnya makin sengsara, ya, ketika yaumul bats kemudian yaumul masar itu makin sengsara ruhnya orang-orang yang tidak sholat, tidak membaca Quran dan tidak beriman dan kepada Allah.
Naudzubillah min dzalik. Nah, itu silaturahmi seperti ini, baca Quran ibu-ibu ya, tiap hari khatam, tiap minggu khatam ya, teruskan gitu. Syukur di musola ini ada juga pelajaran tadabbur atau tafsir ya. Karena Quran minta tingkatkan cintamu padaku, kata Quran, dengan membaca isinya, mengerti substansinya, itu kan Quran. Jangan hanya dibaca saja. Kalau baca itu sudah biasa ya. Tapi kalau yang luar biasa bisa menafsirkan, memahami substansi dari isi Al-Quran itu sendiri. Itu yang pertama ya, karena cinta dengan Quran maka dia akan memberi ketenangan dan kenyamanan di alam barzakh. Nah, yang kedua, yang diridhokan surga dalam topik ini adalah orang yang selalu menjaga lisannya. Ya. Orang yang selalu menjaga lisannya itu diridhokan surga. Berarti lisan ini dijaga hanya bicara ketika dibutuhkan. Nah, saya ini banyak bicara, bukan dibutuhkan. Guru dosen banyak bicara, ya Pak. Tunggu ya. Moga kita mau lisan kita ini di kampus barat juga bermanfaat. Sampai enggak bermanfaat kita pakai banyak dosa. Sing di kantong dhewe dosen-dosen guru-guru itu ya. Karena banyak ngomong kalau itu udah bener ya. Nah, ya jadi ngomong doang gitu ya. Itu ada betul ya. Jadi lisan kita jaga dari fitnah, dari ghibah, dari hal yang tidak sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi ya. Yang kedua itu lisan ya, kita jaga. Yang ketiga, nah ini memberi makan orang lain yang kelaparan. Nah ini ya. Jadi kalau ada orang lapar di jalan ya, kemudian apapun dia, apakah dia membawa songkro atau tukang sampah atau pengemis yang sudah tua renta misalnya, atau orang yang cacat, yang buta, yang butuh dikasihani, maka berilah makan ya. Ngambil makan itu termasuk kita yang diridhokan oleh surga. Ya, itu yang ketiga. Nanti bisa dielaborasi dengan diskusi ya. Kemudian yang keempat, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, kita ini kemarin barusan selesai bulan Ramadan, kita puasa selesai. Kemudian kemarin juga puasa Arafah ya, atau puasa tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Itu termasuk amalan-amalan yang bisa diridhokan oleh surga. Nah, dari keempat ini semoga kita bisa masuk semuanya ya. Kita juga ahli Quran, kita juga ahli menjaga lisan. Tanda tanya tanda tanya ya. Yang lisan itu berat ini ya. Suka beri makan orang lain yang kelaparan ya. Dan yang terakhir adalah kita juga termasuk orang-orang yang puasa selalu di bulan Ramadan. Nah, ini empat inilah topik pada malam ini untuk kita sama-sama kita pelajari agar kita saking memahami saling mengingatkan satu dengan lain. Adapun kalau ada yang bertanya lagi, 5 jeritan kubur tadi apa? Masih ada yang ingat? Yang kedua apa ya? Yang pertama kan ana baitul wahda, aku rumah sendiri. Maka carilah teman di dunia, cari teman di dunia, itu Quran yang akan menemani kita. Yang kedua apa? Ibu masih ingat? Wa ana baitul zulmi, aku juga rumah yang sepi, yang sunyi, yang gelap. Betul nggak? Diuruk gelap itu kan, tapi bisa menjadi terang benderang. Makam itu sampai kiamat ya, dengan penuh cahaya, kenikmatan ya. Kalau kita selalu melakukan apa? Apa Ibu? Sholat tahajud, qiyamul lail ya, sholatul lail. Kita sholat malam itu untuk membuat agar makam kita itu terang benderang ya. Jadi gak gelap gulita. Yang ketiga, wa ana baitul turab. Apa ini? Apa ini kira-kira wa ana baitul turab? Kita ingatkan yang sudah pernah pertama-tama kita tahu tadi ini ya. Wa ana baitul turab. Aku adalah rumah
berupa tanah, bawahku tanah, kanan kiriku tanah, atasku tanah, semua tanah. Dan kita sadar ketika kita wafat itu sadar bahwa kita tuh di dalam tanah, sadar. Kita dibangunkan malaikat mungkar nakir itu sadar bahwa itu adalah tanah. Gimana? Carilah kasur yang mendut-mendut, kasur yang empuk, yang enak dinikmati, ya, sehingga tidurnya nyenyak, ya, tidak gelap, ya. Cara gimana? Apa cara kira-kira apa? Ya. Berbanyak amal soleha, ya. Berbanyak amal soleha. Kita ini juga amal soleha. Menghadiri acara ini amal soleha. Pak Kasdoros keluarganya Pak ini juga amal soleha. Tapi nggak ada artinya persiapan Pak Kasdoros keluarga ini kalau kita nggak hadir. Coba beliau nyiapkan orang sengkol, gimana? Nggak ada artinya amal soleh itu. Nah, perpaduan antara yang diundang, yang menyiapkan tempat dan beramainya, inilah termasuk amalan soleha, ya. Termasuk Mas Satul ini sedang bekerja mestinya karena kerjanya mengukur jalan, ya. Mengukur jalan. Tapi rela untuk datang ke sini untuk buka bersama dan sholat maghrib dan isya. Ya, ini kan bagian dari hal-hal yang kita kumpulkan amal soleh. Dari yang kecil-kecil kita kumpulkan amal soleh itu, memberi makan orang lapar tadi itu, sholat jamaah di masjid dan macam-macam. Nah, baca Quran pagi dan petang, gitu ya. Ini bagian yang harus kita kumpulkan agar kita bawa kasur yang mendut-mendut, ya, tidak hanya sekedar spring bed, ya, gitu ya, tapi istimewa di situ, ya. Oh, Masya Allah, nikmat lain. Yang keempat apa nih? Masih ingat Ibu? Wa ana baitul alfani. Aku juga rumah yang penuh dengan binatang buas, binatang reptil. Nah, apa itu binatang reptil yang berbisa macam-macam. Ono buaya, ono singgat, ada ular, ada macam-macam, cacing gitu, yang berbau, ya, yang gigiti kita, tapi kita nggak pernah bisa ngelak, ya. Wah, merasakan apa gitu, ya. Kira-kira kalau kita tidur nggak digigit saja, tapi sebelah kita ini boyo, ulo, kadal, coro, kita di kuping itu, tapi kita nggak menyentuh karena di kerangkeng. Kira-kira bisa nggak tidur? Baunya bukan main, ya. Ini singgatnya semua, ada semua di sini binatang dihadirkan di makam itu. Ya. Lalu bagaimana menangkalnya? Ya. Perbanyak membaca basmalah, ya. Ibu masak Bismillahirrahmanirrahim. Pak Terbus tidak kantor mau ngulang Bismillahirrahmanirrahim, ya. Mas Catur mau mengantarkan pelanggan Bismillahirrahmanirrahim. Saya menyopir Bismillahirrahmanirrahim, ya dengan bacaan lain. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, dan apa baca saja itu kan. Tapi perbanyak baca bismillah. Minum Bismillahirrahmanirrahim. Makan Bismillahirrahmanirrahim, ya. Apa saja awali dengan basmalah, ya, ringan sekali itu, ya, ringan sekali. Ini terkait 1, 2, 3, 4 terkait semuanya, ya. Nah, yang terakhir, yang kelima, makam juga menjerit wa ana baitul su'ul mungkar wan nakir, ya. Aku tempat persidangan mungkar dan nakir. Nah, gitu kan? Terus gimana jawabannya? Nabi bersabda, wa akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Banyak baca tahlil. Banyak baca tahlil agar sidang mungkar nakir bisa diatasi. Ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sambil jalan, sambil masak itu boleh. Jangan di kamar mandi tapi ya. Oh, bapak saya kamar mandi bosol la ilaha illallah. Enggak boleh, ya. Ya, itu demikian karena waktunya, ya. Kira-kira 15 menit lagi adzan isya, kita tahu saya nggak berlama-lama agar Bapak Ibu semuanya bisa
mendapat porsi waktu untuk bertanya dan menyampaikan tanggapan. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.